Popo mengetahui kenapa Putri Popo Umang suka menyendiri. Ampun Gusti Putri, saya tak mengetahuinya. Cobalah bertanya pada Kang Mas Prabu, Popo. Arah pembicaraan itu sungguh di luar dugaan. Kenarok tahu kalau Kendedes adalah perempuan pintar. Tapi untuk kali ini, Kenarok merasa tak berkutik ketika ia harus dipertemukan dengan Popo Bango Samparan untuk urusan Kenumang. Kenarok sangat bingung. Bango Samparan sangat risih. Keduanya mati langkah di hadapan Kendedes. Melihat wajah-wajah mereka berdua yang tampak seperti itu, Kendedes tersenyum-senyum kecil. Bisa dikatakan ia menang. Tapi toh kelembutannya sebagai perempuan pilihan dewa, ia pun tak tega melihat Kenarok dan Ki Bango Samparan tertekan oleh keadaan. Ia pun lalu berkata, Popo, saya mengetahui tentang Putri Popo yang bernama Kenumang. Kasihan dia kalau terus-menerus menyendiri dan hanya berteman impian, Popo. Karena itu, saya ingin membantu Umang untuk mewujudkan mimpi itu menjadi satu kenyataan. Ki Bango Samparan kian tak faham akan arah ucapan Kendedes. Karena itu, ia pun bertanya, Maksud Gusti Putri, saya melamarkan Kenumang untuk Kang Mas Kenarok. Keduanya, Kenarok dan Ki Bango Samparan terkejut dengan apa yang diucapkan oleh Kendedes. Itu benar-benar tak terduga oleh mereka. Kenarok berencana, dia sendirilah yang akan berkata melamar Kenumang. Sedangkan Ki Bango Samparan ingin membicarakan hal ini diam-diam dengan Kenarok. Akan tetapi kini Kendedeslah yang mengatakan itu. Dalam keterkejutan itu, Kenarok bertanya, Apakah Nimas berkata dengan sadar? Kendedes lalu berjalan mendekat kepada Kenarok dan kemudian menarik tangan sambil berkata, Ayolah Kang Mas, sekarang jemputlah rayiku Kenumang. Ajaklah Popo Bango Samparan. Nanti sore ia sudah harus berada di pendopo ini, Kang Mas. Aku dan para Dayang Kaputren akan menyiapkan puri selir untuk Kenumang. Serasa tak mampu bergerak tubuh Ki Bango Samparan, ia sesungguhnya malu terhadap Kendedes. Walaupun Kendedes berbuat dengan sangat tulus, lain lagi yang dirasa oleh Kenarok. Ia mengira akan mengendalikan Kendedes dalam segala hal. Akan tetapi, ternyata justru kini Kenaroklah yang merasa dikendalikan oleh Kendedes. Dan sekarang ia tengah bersiap pergi ke Karuman menjemput Kenumang. Perempuan yang pertama kali memberikan kasih dan sayang. Dan seharusnya Kenarok merasa senang. Tetapi kini yang dirasakan malah rasa canggung, salah tingkah, salah sikap saat dipandang oleh Kendedes. Apalagi ketika Kendedes merapikan dan memantas-mantaskan busana yang akan dikenakan olehnya. Kang Mas, jangan sungkan ya. Yakin dan percayalah. Istrimu ini tulus mengizinkan Kang Mas untuk menjemput Kenumang dan menjadikan dia sebagai saudaraku, saudara muda. Sudahlah Diajeng, jangan terus menggoda seperti itu. Kang Mas jadi serba salah. Kendedes tertawa pelan sambil mengenakan busana pada tubuh Kenarok. Belajarlah bersikap wajar, Kang Mas. Bagaimana nanti Kang Mas akan menyanding Kenumang jika Kang Mas terus merasa canggung? Kenarok tak menjawab, hanya matanya menatap Kendedes sayu. Tak berbinar-binar, layaknya seorang lelaki yang akan mempersunting kekasihnya. Sudahlah Kang Mas, berangkatlah. Puji Nimas menyertai, kata Kendedes seraya mencium tangan Kenarok. Sesaat kemudian, dengan ditemani oleh Ki Bango Samparan dan prajurit, Kenarok meninggalkan pendopo menuju Karuman.
Sedangkan Kendedes memandang kepergian Kenarok dengan hati yang merintih sedih. Betapapun seorang istri tak akan bisa melihat suaminya bersanding dengan perempuan lain, apapun alasannya. Namun manakala ia teringat bahwa Kenumang sudah ada dalam hati Kenarok jauh sebelum ia, maka rasa berat itu bisa terkikis dan akhirnya hilang sama sekali. Sekarang mau tak mau ia juga harus bisa menerima sebuah ketentuan hidup. Hidup sebagai prameswari seorang Nalendra. Dan Nalendra wajar jika memiliki selir. Menutupi perasaannya, ia lalu memanggil para Dayang Kaputren. Dayang, kasinggihan Gusti Putri, siapkan satu bilik palereman ya. Menjelang sore, rombongan prajurit yang mengikuti Ki Bango Samparan dan Kenarok telah masuk di desa Karuman. Semua penduduk, baik yang tua, muda, laki-laki dan perempuan, tampak senang sekali menyambut kedatangan junjungan mereka. Di sepanjang jalan yang dilalui, tak henti terdengar suara mengeluh-elukan Kenarok. Dan itu tidaklah mengherankan, mengingat di desa Karuman itu, dulu Kenarok pernah hidup membaur dengan mereka sebagai warga desa. Dan sekarang Kenarok datang dengan sebutan sebagai Sang Maharaja Sri Rajasa Rangga Hamurwabumi, orang yang menguasai wilayah Tumapel dan Kadiri berikut seluruh wewengkonnya. Apalagi kedatangan itu juga dikawal oleh prajurit penjaga benteng Tumapel yang hampir semua orangnya adalah pemuda desa Karuman. "Arok, jayalah Tumapel!" Demikian suara-suara sambutan yang terucap dari para penduduk. Bahkan ada yang berteriak histeris saking semangatnya. Akhirnya rombongan itu pun tiba di rumah Ki Bango Samparan. Dan ternyata di belakang para prajurit ikut pula beberapa warga desa mengantar sampai pelataran rumah. Kenarok begitu haru melihat orang-orang itu. Lalu ia pun berkata kepada Ki Bango Samparan, "Biarlah mereka berkumpul dengan para prajurit, Bopo. Toh prajurit kita juga berasal dari desa ini. Dan untuk para perempuannya, suruh membuat makanan yang disuguhkan kepada warga desa yang datang. Kita bermalam di sini barang semalam." Ki Bango Samparan juga terlihat senang demi mendengar ucapan Kenarok. Maka ia pun lalu berseru kepada warga desa, "Kisanak sekalian, nanti Gusti Prabu mengundang kalian untuk sekedar jagongan di tempat ini. Jadi sampaikan warta ini kepada seluruh warga desa." Serentak mereka bersorak dengan sangat suka. "Nggih Ki, Sundika dawuh. Hidup Ki Samparan, hidup Gusti Prabu, jayalah Tumapel." Dan banyak lagi ucapan yang mengagungkan Tumapel dan Kenarok. Akan tetapi, walau sambutan dari warga sangatlah meriah, Kenarok merasa ada satu yang aneh. Kemanakah Kenumang? Ternyata bukan hanya Kenarok yang bingung. Ki Bango Samparan juga merasa bingung karena tak menemukan Kenumang di dalam rumah. Ia bahkan mondar-mandir ke sana kemari mencarinya. Sedangkan Kenarok hanya berdiam diri di dalam rumah menunggu. Bagaimanapun ia harus bisa tenang, menjaga sikap sebagai Raja Tumapel. Sebab jika ia turut panik, maka semua juga akan merasa panik. "Adakah di antara kalian yang melihat di mana Kenumang?" tanya Ki Bango Samparan kepada setiap orang yang berdekatan dengannya. Tetapi tak satu pun dari mereka yang ditanya semua menjawab tidak tahu. Sementara senja sudah mulai merembang. Sebentar lagi malam akan segera datang menyelimuti desa Karuman. Di pelataran rumah Ki Bango Samparan telah berkumpul para warga desa.
Mereka duduk berkelompok dan berbincang dengan para prajurit. Di sela-sela pembicaraan, terkadang terdengar suara tawa dari mereka. Sementara itu, para warga yang berkumpul di latar sebelah tiba-tiba berteriak, "Hei Umang, cepat, itu Bopo Bangun Samparan pulang bersama Kenarok." "Iya Umang, berjalanlah lebih cepat, Bopomu bingung mencari-carimu." Mendengar suara itu, semua orang menoleh, dan memang kemudian mereka melihat Ken Umang berjalan sendiri. Jalan yang dilewati Ken Umang adalah jalan menuju ke sungai, tempat para warga mandi dan mencuci. Ken Umang merasa heran melihat di latar rumahnya berkumpul banyak orang. Akan tetapi pada akhirnya ia tahu setelah melihat beberapa prajurit juga berkumpul. Ken Umang mengira pasti Boponya pulang dari Tumapel. Wajar kalau diikuti para prajurit, karena Bopo Bangu sekarang adalah punggawa kerajaan. Sesampai di pelataran, ia sudah dijemput oleh Ki Bangun Samparan. "Walah Nduk, sampai bingung Bopo mencarimu. Ternyata kamu ada di kali." Ken Umang mempercepat langkahnya. Kemudian ia pun memeluk Bopo Bangun Samparan sambil berkata, Kenapa Bopo pulang dengan prajurit yang banyak? Itu membuat penduduk takut, Bopo. berkata Ken Umang kepada Boponya. Ki Bangun Samparan lalu menjawab perkataan Ken Umang. "Bukan Bopo yang membawa prajurit, Nduk. Tapi prajurit itu memang tugasnya mengawal." Bopo sekarang dikawal prajurit. "Bukan Bopo, Nduk. Ayo, masuklah dulu. Ada yang menunggu kamu di dalam." Namun, sebelum mereka masuk, terdengar suara memanggil, "Umang." Ken Umang pun menoleh. Seketika hatinya bergetar begitu ia tahu siapa orang yang memanggilnya tersebut. Kakang, Ucap Ken Umang seraya memandang dalam-dalam kepada Kenarok. "Iya Umang, ini aku Kenarok." Ken Umang yang telah lama memendam kerinduan berjalan menghampiri Kenarok dan langsung memeluknya dengan sangat erat. akhirnya Kakang datang juga. Terima kasih, Kakang. "Maafkan Kakang ya Umang, telah membuatmu menunggu cukup lama." Tak apa, Kakang. Yang penting sekarang sudah datang. Ayo masuk ke rumah, Kakang. "Ayolah Umang, engkau juga perlu ganti pakaian dan sedikit rias. Kita nanti perlu menemui para tamu yang sudah datang. Dan juga ada yang perlu saya sampaikan kepada mereka." Ken Umang begitu sadar kalau di sekitarnya banyak orang yang melihat dan mendengar. Seketika wajahnya bersemu merah karena malu. Oleh karena itu, ia pun berlari masuk ke dalam rumah, yang kemudian diikuti oleh Kenarok. Di dalam bilik, Ken Umang segera berganti pakaian. Dilepasnya kemben kain panjang yang sedikit basah dan menggantinya dengan kain panjang yang terbaik. Setelah itu, ia menyisir rambutnya lalu menggelung dengan sangat rapi. Tak lupa disisipkan pula serangkai melati yang telah dironce. Ken Umang, perempuan desa yang penuh pesona, sahaja tapi menawan. Begitu selesai berhias ala kadarnya, ia pun keluar bilik menuju bangku dekat Kenarok duduk. Kenarok menyambutnya dengan senyum yang mengembang, lalu meraih tangan Ken Umang untuk duduk di sebelahnya. Ken Umang tak menolak, ia menuruti keinginan Kenarok. Mereka duduk bersanding, bercanda dan tertawa bersama, lupa akan lara karena rindu. Saat malam mulai merayap menjadi gelap, saat warga desa kian banyak yang berkumpul di pelataran rumah Ki Bangun Samparan, saat itu pula Kenarok ingin berbicara di hadapan warga desa Karuman.
Maka berdirilah ia dengan menggandeng tangan Ken Umang. Mereka berdua berjalan keluar rumah dan berdiri berbicara di hadapan penduduk desa. Rahayu untuk semua warga Karuman. Semoga Hyang Widi selalu memberi pepayung sehingga desa kita menjadi kemah ripah loh Jinawi. Selain itu, kedatangan saya hari ini adalah untuk berpamitan kepada warga desa Karuman yang pernah paring panuntun kepada saya sehingga saya bisa berguna bagi Tumapel. Dan pada hari ini juga saya mengajak serta Nimas Ken Umang untuk mendampingi saya sebagai garwa kinasih. Setelah berkata demikian, Ken Arok menghadap ke arah Ken Umang. Kedua tangannya memegang pundak dan dengan pelan penuh perasaan diciumlah kening Ken Umang. Seketika para warga yang menyaksikan bertepuk tangan gembira. Sedangkan Ki Pangusamparan saat mendengar kalimat terakhir dan menyaksikan perilaku Ken Arok, tanpa dirasa matanya berkaca-kaca, lalu menitiklah air matanya. Air mata seorang popo yang bahagia melihat anak perempuannya mulai meniti samudra kehidupan bersama lelaki pujaan hati. Ki Pangusamparan masih saja terpaku diam ketika Ken Umang menghampiri dirinya untuk bersimpuh memohon restu. Popo Samparan, restuilah kami untuk hidup bersama, Popo. Umang mohon restunya, Popo. Pangusamparan sesaat hanya tercengang. Sungguh tak disangka bahwa Raja Agung Tumapel malam ini bersimpuh memohon restu berdua dengan anak perempuannya. Ketika tersadar dari rasa haru, ia pun berkata kepada mereka, "Iya anak-anakku, Popo hanya bisa memohon supaya kebersamaan kalian lestari rahayu kalis ing memolo sampai kelak kaki nini." Setelah semua selesai, Ken Arok berkata lagi kepada warga yang hadir, "Silahkan Popo, para sepuh juga kisanak sekalian, nikmati sajian yang telah tersedia." Maka semalam itu bersenang-senanglah penduduk desa Karuman. Ada yang bercerita, ada yang bersenandung mocopat, ada juga yang sekedar ingin tahu Ken Arok setelah jumeneng nata Tumapel. Ki Pangusamparan nampak berbincang dengan para sepuh, sementara Ken Umang dikerubungi teman-temannya. Kelak kalau kau datang lagi, kita semua memanggilmu Gusti Putri Umang. Iya, memang harus begitu. Sebab Ken Umang itu istri Raja Tumapel. Dan masih banyak lagi kata-kata yang menggoda dari teman-teman Ken Umang. Kegembiraan itu berlangsung sampai tengah malam dan berakhir dengan suasana yang benar-benar sepi setelah terdengar suara ayam berkokok. Kendati demikian, pintu rumah dibiarkan tetap terbuka karena ada beberapa prajurit yang masih berjaga secara bergantian. Dalam bilik Ken Umang, tanpa sepengetahuannya telah bertabur bunga mawar dan melati. Bunga-bunga itu berserak pada tempat tidur. Akan tetapi, Ken Umang tak terkejut. Ia mengerti betul sikap teman-temannya. Dan memanglah demikian, taburan bunga-bunga itu dilakukan oleh mereka. Maafkan teman-teman Umang ya, Kakang. Mereka suka sekali menggoda kita. Jelas Ken Umang pada Ken Arok. Seperti biasa, Ken Arok pun tersenyum sambil berkata, "Tak apa nih Mas, teman-teman Nimas itu juga temanku dulu. Biarlah, karena besok mereka tak lagi bisa menggoda Nimas lagi." Iya, Kakang. Mulai besok tak ada yang berani menggoda aku, karena aku istri Sang Prabu Ranggarajasa, jawab Ken Umang sambil melepas susuk kondenya. Ken Arok mendekat lalu memainkan rambut Umang yang terurai lepas. Masih ada nih Mas,
Masih ada orang yang akan selalu menggoda Nimas. Siapa Kakang? Berani benar orang itu. Akulah yang akan terus menggoda Nimas. Seketika Kenumang merajuk dan mencubit lengan Kenarok. Kenarok pun berpura-pura meringis kesakitan. Tangan Kenumang yang mencubit digenggam erat penuh kehangatan. Kenumang melepas cubitannya, akan tetapi tetap membiarkan tangan Kenarok menggenggam tangannya. Ramyang-ramyang jagat wetan, matahari belum menampakkan diri. Namun sorot cahayanya sudah menghias langit menjadi berwarna kuning memerah. Langit di ufuk timur terlihat seperti hamparan tembaga yang melingkupi bumi. Sangat indah. Keindahan bagi semua orang tanpa memilih, selama ia bisa menyadari keagungan Sang Pencipta. Sepagi itu, bersamaan dengan matahari muncul, tampak Kenarok, Kenumang berjalan dari sungai sambil bercanda. Mereka usai membersihkan badan sebelum banyak orang turun ke sungai untuk keperluan yang sama. Wajah mereka sangat sumringah, cerahnya secerah langit berhias sinar matahari tanpa mendung. Ki Pangusamparan yang melihat kedatangan mereka pun turut tersenyum. Hati seorang Popo akan juga berbahagia bila menyaksikan anak-anak bersukacita bersama pendamping hidupnya. Maaf Popo, tolong beritahu prajurit, pagi ini kita kembali ke Singasari. Iya Nak Prabu, segera akan saya laksanakan. Kenumang bertanya kepada Kenarok. Kang Mas, kenapa kita tidak ke Tumapel? Kenapa ke Singasari? Apakah kita akan berdiam diri di sana? Arok tertawa kecil. Kemudian ia menjawab, Nimas, Tumapel itu negari atau kerajaan. Kutaraja itu pusat negari. Singasari itu nama tempat. Jelas. Bingung Popo Guru, jawab Kenumang menggoda. Lalu Kenarok menjelaskan lagi dengan sabar. Utaraja Tumapel itu Nimas berada di Singasari, seperti pusat ramainya di Sangelo, ada di Karuman. Orang lebih banyak mengenal Kutaraja daripada Singasari, seperti orang lebih mengenal Karuman daripada Desa Ngelo. Oh, hanya itu suara dari Kenumang sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Sesaat kemudian, setelah persiapan perjalanan ke Kutaraja rampung, prajurit pun berjalan berbaris menuju Kutaraja Tumapel. Di depan adalah Ki Pangusamparan dan seorang senopati pengapit. Kereta Kenarok Kenumang berada di tengah diapit prajurit berkuda yang tak pernah jauh dari sisi kereta. Sore hari, barulah rombongan Kenarok dan prajurit sampai di Kutaraja. Mereka disambut oleh penduduk Kutaraja yang mengeluh-elukan raja mereka, yaitu Kenarok. Suara salam pujian diteriakkan dengan keras. Tetapi ada yang asing menurut pandangan penduduk. Sore itu, Kenarok tidak duduk bersanding dengan Ratu Prameswari, yaitu Kendedes, tapi dengan perempuan lain yang mereka belum mengenal. Karena itu, tampak ada seseorang perempuan muda yang bertanya kepada suaminya, Kang, nah itu siapa ya? Sepertinya bukan Gusti Prameswari Kendedes. Itu selirnya, Nyi. Selir yang baru diboyong, katanya dari Karuman. Walah, kasihan Gusti Putri. Wajarlah, Nyi, kalau punggawa atau raja itu punya istri lebih dari satu. Oh, enak jadi seperti mereka, keturutan mau punya istri berapa saja. Apa sampean kepingin punya laki? Sahut sang istri mulai bernada tak enak. Piye ya? Ya iya,
jawab lelaki cengengesan di hadapan istri yang mulai cemberut. Lalu katanya dengan ketus, Ya bisa Kang, bisa. Monggo, kalau memang inginnya begitu ndak apa. Tapi antar dulu aku pulang ke rumah Simbok. Ayo. Si suami diam berwajah masam. Yang perempuan terus berbicara lagi. Kamu itu macam-macam. Perempuannya terus bicara dengan wajah garang. Sedang suami itu yang diam dan salah tingkah. Melihat suaminya diam, si perempuan malah semakin geram. Ditariknya tangan suami dan dibawa masuk ke dalam rumah. Para tetangga yang melihat pertengkaran kecil itu sama-sama tertawa. Bahkan ada yang bergumam, "Kapok kowe." Prajurit barisan depan dari rombongan itu sudah memasuki gerbang pendopo. Sementara di pelataran sisi dalam gerbang telah berdiri sang Senopati Wirapati didampingi warangkat dalam Ki Wiramuksa yang bersiap menyambut kedatangan rombongan. Sedang di setinggil pendopo juga telah berdiri Garwo Prameswari Kendedes bersama para dayang. Kereta Kenarok terus masuk gerbang dan berhenti di pelataran. Kendedes melangkah anggun mendekati kereta. Tatapan matanya tampak ramah ketika melihat Kenarok memegang tangan Kenumang saat turun dari kereta. Selamat datang Kang Mas. Selamat datang Yayi Umang. Semoga kita semua selalu mendapat pepayung dan pitulungan yang widi. Kenarok, Kenumang melangkah setombak. Kenarok mencium kening Kendedes. Kenumang membungkuk memberi hormat kepada Kendedes. Taklim saya katur Mbak Yu. Mohon maaf. Iya Yayi Umang, tak perlu minta maaf. Tak ada yang salah dalam hal ini. Ayo berdirilah supaya kita terlihat sejajar, kata Kendedes sambil menggandeng tangan Umang berjalan menuju dampar kalenggahan istri Nalendra. Kenarok mengikuti di belakangnya. Ia merasa lega dengan melihat cara Kendedes menyambut kehadiran Kenumang. Sesampai di dampar kalenggahan, Kenarok tidak duduk, tapi ia berbalik menghadap kepada para punggawa dan kemudian berkata, "Terima kasih atas penyambutan kalian. Segala sesuatu yang perlu dibicarakan kita bahas besok saat paseban. Sekarang saya mohon maaf, kami harus istirahat." "Baiklah Gusti, kami para punggawa pamit undur. Dawuh Gusti Prabu, kami tunggu besok." Maka bubarlah sambutan sore itu. Kenarok lalu berkata kepada kedua istrinya, "Marilah nimas sekalian, kita berbincang di Puri Prigitan." Kendedes, Kenumang, juga Kenarok lalu berjalan menuju Puri Prigitan. Begitu telah tiba di Prigitan, Kendedes memberitahu kepada Kenarok dan Numang, "Kang Mas, yang sebelah ini adalah bilik Yayi Umang." Ucapnya seraya membuka pintu bilik. Dan kemudian berkata lagi kepada Kenumang, "Yayi, ini adalah bilik sampean. Nanti kalau ada yang kurang serasi dengan hati Yayi, Yayi bisa minta kepada dayang untuk mengatur kembali." Kenumang terbelalak melihat ruang bilik yang disediakan oleh Kendedes. Rapi, wangi dan mewah. Sama sekali tak terfikir bahwa ia akan tidur dalam bilik yang sebagus itu. Lama ia tertegun. Sampai akhirnya Kendedes berkata lagi, "Bilik ini Yayi adalah palereman untuk Yayi dan Kang Mas Arok bila ingin meleremkan suasana apapun."